Udah kamu video kan? Entar. Apa harus plak kita? Enggak, tumpahan dalam proses dispensing steril merupakan salah satu resiko yang dapat terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan. Sambil nulis ya, sambil nulis. Biar Sambil nulis hafal. aja. Maksudnya tak baca dulu. Iya, baca sambil nulis. Hmm. Nggak apa-apa. Tumpahan Dalam proses dispensing merupakan salah satu resiko intinya apa sih? makanya yang terjadi di fasilitas pelayanan. Resiko cuma iya resiko intinya resiko. Iya ya, resiko Iya. yang terjadi di fasilitas Mm-mm. pelayanan kesehatan ya. Terutama di ruang aseptik atau ruang peracikan sediaan injeksi Iya. dan infus. Itu juga mbak kamu ingat-ingat, maksudnya mbak kamu. Iya. Ruang aseptik atau ruang peracikan sediaan injeksi dan infus. Ruang aseptik dah itu intinya. Resiko yang terjadi di fasilitas layanan kesehatan, terutama di ruang aseptik dah itu. Sampai Iya, itu iya. aja nggak? Aseptiknya nggak apa-apa. Iya. Kita paling sama kalau berdua ya. Aku takut banget kayak kamu dalam masih tak apa ya? Ya waktu nyocok punya tuh sih, sumpah. Padahal kan Punya aku juga. intinya- Punya aku iya, juga. intinya kan sama. Sedih. Tapi cuma kata-katanya kan beda, nggak plek banget. Tapi ya itu di ya nilai kita tergantung siapa koreksi kita sih sebenarnya. Terus kenapa kamu kemarin nggak Yang transfer terjadi office? bentar. Fasilitas Tumpahan melibatkan cairan obat, lakukan sterilisasi dan penggunaan. Apa belum? Kita belum. tumpahan dalam proses dispensing tumpahan dalam proses dispensing sediaan steril merupakan salah satu Resiko. Ini kan tumpahan. resiko. Iya, tumpahan dispensing dalam proses tumpahan dalam proses dispensing sediaan steril merupakan salah satu resiko terjadinya atau Yang dapat terjadi. yang terdapat terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di ruang aseptik. Ya. Kamu nggak dapal? Apa? Ya apa tapi? Aku tahu ya. Apa tadi? Tumpahan. Iya tumpahan itu resiko langsung ya. Iya. Resiko yang terjadi di ruang aseptik. Di pelayanan kesehatan. Oh iya, di pelayanan kesehatan terutama pada ruang aseptik Nah, udah iya. gitu. Terus apa ini? Dapat melibatkan cairan obat. Melibatkan cairan obat. Tapi ini masih lanjutan nggak sih? Iya. Tumpahan ini dapat melibatkan cairan obat, larutan steril atau komponen lain yang seharusnya tetap terjaga fasilitas selama proses pencampuran dispensing. Berarti ini jenis tumpahannya ya, berarti? Iya. Ya harusnya tetap terjaga sterilitasnya. Tetap
Emang kita besok berangkatnya dari pagi. Nggak tahu. Iya, ini Rabu kosong, cuma praktikum campuran. Tadi apa ya? Jadi Jenis tumpahan. Ya, jenis tumpahan. Cairan, larutan, sterilisasi, terus apa yang harus terjaga kesterilannya, Sterilitasnya. dalam proses pencampuran. Jenis tumpahan itu cairan obat, cairan sterilisasi yang mana harus terjaga kesterilitasnya dan selama proses pencampuran dan dispensi. Cairan obat, larutan sterilisasi yang harus terjaga kesterilitasnya selama proses pencampuran dan dispensi. Nama berapa tadi? Ini aku sama kamu beda. Ini nggak ada halamannya malah. Tengah-tengah kok sebelum itu selesai. Cairan obat, larutan sterilitas, sama komponen lain yang seharusnya tetap terjaga sterilitasnya. Dan itu ya. Coba lagi. Risiko tumpahan. Risiko tumpahan, kontaminasi, meningkatnya risiko infeksi silang. Meningkatnya risiko infeksi silang, pemborosan dengan sediaan Kontaminasi lingkungan kerja. kontaminasi lingkungan kerja, meningkatnya risiko infeksi silang, terus pemborosan bahan sediaan steril, kontaminasi lingkungan kerja, terus habis itu pemborosan sediaan Pemborosan infeksi bahan sediaan bahan sediaan steril, kontaminasi lingkungan kerja membahayakan bagi fisik juga nggak sih? iya sih, kan tumpahan ya, itu loh lanjutannya. Jika mengandung zat berbahaya atas, tapi kayaknya itu nggak usah nggak sih, mending kayak apa, membahayakan petugas gitu. Satu, kontaminasi silang, meningkatkan resiko kontaminasi silang. Yang pertama apa ya tadi? Yang pertama apa tadi? Kontaminasi lingkungan kerja. Oh iya, kontaminasi lingkungan kerja meningkatkan resiko kontaminasi silang, terus membahayakan petugas. Satunya apa ya? Pemborosan. Iya, pemborosan bahan sediaan steril. Udah. Aku resikonya kontaminasi lingkungan kerja. Habis itu terjadinya kontaminasi silang. Habis itu pemborosan bahan sediaan steril. Habis itu membahayakan petugas. Iya, betul. Lanjut. Itu apa enggak? Semoga bismillah. Kita kuisnya kapan?
Kamis juga Kamis banyak banget. Kamis banyak banget yang harus dilakukan. Prosedur penanganan area tumpahan segera diisolasi, petugas wajib mengenakan alat pelindung. Tadi Cairan tumpahan diserap menggunakan kain steril atau tisu khusus, lalu area tersebut dibersihkan dengan disinfektan yang sesuai. Seluruh limbah hasil bersih termasuk APD yang terkontaminasi harus dibuang ke kantong limbah khusus untuk bahan berbahaya dan sediaan steril. area utama diisolasi. Ya, kita harus pintar menyingkat. Tapi nanti yang ngoreksi gimana? Masalah Nggak apa-apa lah, kita benerin aja kayak kemarin. hasil penanganannya Petugas wajib tumpahan segera diisolasi. Petugas wajib mengenakan APD. Terus cairan tumpahan diserap menggunakan kain steril atau tisu khusus, lalu area tersebut dibersihkan dengan disinfektan. Terus seluruh limbah, semua limbah APD termasuk harus dibuang ke kantong limbah khusus. untuk bahan berbahaya. Tapi yang sediaan steril enggak? Mana kan? Ya lanjutannya dari bahan berbahaya itu. Iya. Tapi nggak tahu. Kayaknya intinya aja sih kayak bahan berbahaya gitu. Berarti prosedur penanganannya itu Kita review area utama kan ini bayangin ini tumpuhan area utama diisolasi. Maksudnya kayak diberi tanda, kalau ini ada tumpahan itu kayak dikasih itu loh. Apa? palang yang oranye. Kuning itu terus diisolasi terus Diisolasi. pengguna menggunakan APD dulu. APD lengkap lah. Petugas dia menggunakan APD dulu. Terus itu cairan diserap diserap pakai kain atau tisu khusus, kain steril atau tisu khusus. terus diserap kan airnya hilang. Terus Terus habis itu dibersihkan dengan disinfektan yang sesuai. Kemudian 4 ya, terus 5 hasil pembersihan hasil termasuk pembersihan. kain, APD sama ya itulah yang dipakai buat pembersihan tumpahan itu dibuang di limbah yang sesuai. di kantong limbah Di kantong limbah khusus untuk bahan berbahaya. bahan berbahaya dan sediaan steril. Ya kita untuk Loh, diisolasi dulu. ya Terus, habis itu menggunakan APD Ya, lengkap. APD. Terus habis itu diserap menggunakan kain steril atau tisu khusus. Terus
dibersihkan dengan dengan cairan disinfektan yang sesuai. Kemudian limbah hasil pembersihan tumpahan, penanganan tumpahan tadi itu termasuk APD yang sama kain digunakan dibuang dibuang ke ke kantong limbah khusus sediaan berbahaya, bahan berbahaya dan sediaan steril. Itulah nggak apa-apa beda tapi intinya sama. Terus apa lagi? Terus pentingnya dokumentasi. Nah, tulis pentingnya dokumentasi. Semuanya lah sekali. Intinya aja ya. Ya, Setiap insiden wajib didokumentasi. untuk evaluasi keamanan dan perbaikan ya sih. Untuk evaluasi keamanan dan Perbaikan prosedur di masa mendatang. Salah. evaluasi keamanan dan perbaikan prosedur di masa mendatang. Untuk evaluasi untuk evaluasi penanganan dan perbaikan prosedur di masa mendatang. Untuk evaluasi keamanan dan perbaikan prosedur Di masa mendatang. untuk evaluasi keamanan dan perbaikan prosedur di masa mendatang. Pencegahan. Pencegahannya, pastikan area kerja tertata rapi. Intinya aja nggak sih tertata rapi sama semua alat bahan mudah dijangkau. Pastikan area rapi dan semua bahan mudah terjangkau. Petugas harus mengikuti teknik aseptik secara ketat serta prosedur standar operasional yang berlaku untuk meminimalisir penanganan tumpahan. Hal yang perlu diperhatikan untuk penanganan tumpahan: adanya tumpahan obat harus segera dibersihkan. Spill kit hasil sedia di ruang persiapan obat saat transport obat bagaimana. Ini yang perlu diperhatikan sih, adanya tumpahan harus segera. Petugas harus mengikuti teknik aseptik secara ketat serta prosedur. Ini apa judulnya berarti? Pencegahan. Masih pencegahan. Juga prosedur standar. Teknik Ini udah belum? sebelumnya sih Soal tadi itu. Mengikuti teknik aseptik secara ketat. SOP apa Kak? SOP ya? SOP. Sesuai Itu standar prosedur operasional. Standar operasional prosedur. SOP.
secara ketat sesuai SOP SOP yang berlaku untuk meminimalisir resiko berat tumpahan. banget, berat banget. Rasa enggak? Rasa enggak? Resiko tumpahan. Petugas harus mengikuti teknik aseptik pencegahan. Pastikan area kerja tertata tetapi rapi, bebas dari barang yang tidak perlu. ih Alah, bahan mudah dijangkau. ya itu bisa itu bahan dan alat mudah dijangkau. Petugas harus mengikuti prosedur SOP. prosedur SOP. nggak usah ya, aseptik secara SOP Petugas harus yang berlaku mengikuti untuk teknik memenuhi. aseptik secara Bentar ya. secara ketat. Apalagi ya copot. Apa tadi? Aduh lupa kan. Area kerja tertata rapi. Oh ya, pencegahan, pastikan area kerja tertata rapi, Bebas dari barang yang tidak diperlukan. Barang dan alat mudah dijangkau. Petugas mengikuti teknik aseptik secara SOP. Dan itu. Ya. Terus apa lagi? Dan yang perlu diperhatikan dalam penanganan tumpahan. Adanya tumpahan harus segera dibersihkan. Ya harus segera. Kamu nggak nulis? Nggak bisa aja lah. Terus pil akid harus sedia di ruangan persiapan obat. Segera dibersihkan. Ini kan garis bawahi itu ya. Segera dibersihkan tumpahannya. Spill kit. Lembur ini malam ini. Emang mau sampai 2? Lapres tuh belum selesai. Kamu udah selesai ya? Belum ya? Soalnya besok aja lah. Banyak banget sih, kok banyak banget sih? Serius ini. Dibersihkan. Terus bila tumpahan mengenai permukaan keras, meja, lantai PLL, ditemani atau dibersihkan menggunakan spill kit. Bila dapat mengenai mata, bila tumpahan mengenai mata, aliri mata dengan air atau cairan pencuci mata yang isotonis 15 menit. Bila tumpahan mengenai kulit atau mukosa, cuci dengan sabun selama 10 menit.
Oke. Banyak banget ini spill kit. Aku yang nomor 2 nggak tak tulis. Aku loncat aja. Yuk kita review. Satu, adanya tumpahan harus segera dibersihkan. Ya pastilah. Pasti. Terus Terus spill kit harus tersedia di ruang persiapan obat. dan lain-lain. Nah, itu aja. Terus bila tumpahan mengenai permukaan yang keras seperti meja, lantai, itu dibersihkan atau ditangani dengan spill kit. Ya. Jika mengenai mata, maka maka dialiri gimana sih? Jika mengenai mata, dialiri dengan air atau diberikan cairan mata isotonis. Iya, itu kan. Terus jika mengenai kulit, dicuci dengan sabun selama 10 menit, kemudian bilas lalu keringkan. Terus apa lagi? Dia tumpahan mengenai linen atau kain. Linen atau kain aja, bilang kain. Ini copot. Oke. Kita pikir nggak Desember kan? Enggak Apa? Januari Kita Desember ngapain? kunjungan industri. Terus Udah libur. kita sebenarnya libur tapi kita ke industri. Iya tapi kan apa ya? Persiapan PKR, pembekalan. Ya. So nggak enak nih. Terus Nggak ngerti kan, belum tahu. please. Tumpahan, Rumahku jauh. rumahku jauh. Mengenai kain, jika tidak dibuang maka harus diberi label sitostatika. Dicuci sendiri terpisah dengan kain yang lain. Laporkan. Jika tidak dibuang maka Antidotum itu apa? kain diberi label sitostatika. Antidotum itu Dicuci zat sendiri. yang menetralkan. Dicuci terpisah Jadi yang Dengan menetralkan atau melawan efek racun. laporkan konsultasi ke dokter bila perlu diberikan antidotum. Antidotum apa? Zat yang menetralkan atau melawan efek racun dalam tubuh. Udah itu. Yang menetralkan atau melawan Efek racun dalam tubuh. racun dalam tubuh. Kamu main nulis? Nggak nulis ini tumpahan mengenai permukaan keras. Mengenai permukaan keras itu di Lantai. Iya, dan meja itu di apakan? Di Itu sama yang kayak kita itu loh, yang dilap pakai ini loh. sanitizer. Apa sih? Yang dilap ini loh pakai kain steril Oh, sama iya, tisu iya, iya. khusus itu. Mengenai permukaan keras. Spill kit, menggunakan spill kit. Spill kita sama kan kayak beda ya? Spill kit itu apa sih? Kayak sama nggak sih? Sama dikasih Sama aja kok. Iya kan kayak ya itu. Perangkat alat yang digunakan untuk menangani Yang harus tumpahan. steril. Iya, sama aja sih. Iya, sama. Kayak APD, terus kain-kain itu. Iya bener berarti. Terus bila mengenai mata. Mata itu matanya di atas sih. dialiri ya apa? Dialiri air dulu.
atau cairan cuci mata yang isotonis. Semoga masih ingat sampai besok, amin. Berapa jam itu? 9 jam. 9 jam. Jika berupa serbuk, matikan AC. Minta bantuan, siapkan spill kit. Bila mengenai kulit atau mukosa, cuci Area isolasi. dengan sabun 10 menit. Bila Berarti kalau dicuci selama 10 menit berarti pakai sabun secara berterusan apa gimana? apa ya? Kalau dari sini kan cuma dicuci selama 10 menit. Apa ya, kemarin aku pas kena itu loh ini Ah, zaman-zaman itu kenapa tuh aku lupa, kayak cairan asap kan itu, kata PLP dia itu katanya disuruh ini sabun dulu, disabunin dulu, terus udah kan bilas sama air, terus 10 menit kita ngalirin terus. Oh, selama 10 menit bukan Oh. dipakein sabun selama 10 Enggak, menit. Oh, oke. Gas dengan air, keringkan. Dia kena linen atau kain, oh berarti kan bisa langsung dibuang gitu ya? Apanya? Kainnya. Kan kain steril. Berarti kalau misalnya dipakai udah nggak sterilasi kan? Iya. Terus habis itu 15 menit itu mata, 10 menit itu kulit. lama ya 15 menit. Iya. Ini kulit ini buka pasar. Enggak, maksudnya ngalirin buat membersih matanya itu loh, kan 10 menit toh. Kan nggak kayak mata langsung dialirin nggak sih? Itu loh, kamu tahu kayak obat cuci mata saya diginiin, nah itu langsung kayak gini. Oh. Ya kali kalau di keran Soalnya tulisan tadi tuh dialiri mata dengan air atau cairan cuci mata isotonis. Ini kalau misalnya nanti disebutin nggak semuanya, berarti harus semuanya. iya kan. Ngabarkan konsultasi dokter. Kenapa? Sebagai Lapor. fragmen pecahan, tempatkan. Kamu kemarin PKN di mana sih tempatnya? Solo Raya. Solo Raya gitu. Klaten sekitarnya. Ya Solo Raya kan? Oh iya, Solo, Jogja, Apotek itu Surabaya. apa punyanya? Sama, Solo Raya. tapi dia cuman Solo Raya, terus habis itu enggak ada. Iya, Semarang, Semarang, masih Jawa Tengah kan, Semarang. Terus habis itu Jogja. Sama Jawa Tengah selain Solo Raya. Iya enggak? Kalau apotek kemarin itu nggak ada di luar Jawa Tengah. Ada. Apa? Ya itu kayak Jogja, Solo Raya. Loh, Jogja ya Jawa Tengah. Enggak, Jogja kok Jawa Tengah. Lah, Ya. Jawa Tengah. Bukan, Jogja itu provinsi sendiri. Ya maksudnya kayak daerah dari Jawa ya, emang Jawa. Ya, emang Jawa. Maksud aku tuh gitu. Tapi bukan Jawa Tengah. Ya nggak tahu lah, pusing. Ini tugasnya di pusing. Gunakan APD. Kamu dari mana? Aku tanya, weh. Ya itu kan ada 3 pilihan. Iya. Intinya mana aja? Klaten, Solo, Jogja. Aku pengen di Kok Solo. Solo Jogja sih? Oh, Solo Raya itu jadi satu. Nah itu intinya itu aku lupa, soalnya bapakku yang Oh. aku soalnya kan Akhirnya kamu kalau pilih misalnya ini. jauh itu aku mikir kosnya kan, makanya aku nyuruh bapakku kayak ngisi Pak milih mana gitu. Terus bapakku yang ini kesini gitu. Ini kita review ada berapa sih? 7 poin. Tanpa buka buku. Oke, ya, yuk. Yang Yang pertama itu tumpahan obat harus segera. segera dibersihkan. Heeh. Kedua, Alat spill dan kit bahan harus tersedia. Kok alat bahan? yang mudah dijangkau. Oh bukan nih. Apa sih, sebentar aku ngeles. Spill kit harus. Oh ya, speaker harus tersedia Di mana sih? di ruang persiapan obat. Iya. Terus ketiga, Jika tumpahan mengenai bahan keras. bahan keras Ya, seperti tidak. lantai atau meja,
dialiri air 10. Membersihkannya, penanganannya menggunakan spill kit. Iya, sedikit itu berapa 3 ya? Terus 4. Terus habis itu 4, terkena jika terkena mata, maka supaya dialiri dengan air atau cairan pembersih mata yang isotonis, isotonis selama 15 menit. Terus, Jika terkena kulit, atau mukosa, sabun dulu. ya sabun selama 10 menit. Kemudian Sabun dan dicuci dialiri air. dialiri dengan air selama 10 menit. Kemudian keringkan. Ya. Terus jika mengenai kain, kainnya tidak dibuang, kainnya tidak dibuang, maka kain diberi label sitotoksik, ya kan, sitotoksik, dan dicuci terpisah dengan kain yang lainnya. Ya, terakhir Apa? Kain apa? laporkan. Oh ya, laporkan. Periksa ke dokter. Periksa ke dokter jika terjadi apa? Diberikan antidotum. Bila perlu. Laporkan atau konsultasi ke dokter. Bila perlu berikan antidotum. Antidotum itu zat yang berfungsi untuk menetralkan racun gitu. Antidotum. Nah, itu ya, lanjut. Ini banyak banget ini. Jika terjadi tumpahan, jangan panik. Jangan panik, minta bantuan. Jika berupa serbuk, matikan AC. Perhatikan arah angin. Pemadam kebakaran. Api. Apa sih? Tugas pemadam kebakaran atau kita? Enggak. Jika iya kayak penanganan api ya. Iya, jangan panik. Pin. Jika berupa serbuk, matikan AC, kemudian perhatikan arah angin. Jika berupa serbuk, Lalu ambil selang dan arahkan pada tempat yang terbakar. Bila berupa serbuk, matikan AC atau kipas. mana kipasnya? Ya, biar satu paket. Perhatikan arah angin. Terus Kita bantuan, kemudian- kita bantuan lagi. Gimana? berarti minta bantuan yang pertama itu disilang dari bawah. Terus siapkan spill kit. Terus area isolasi, kenakan APD, bersihkan fragmen pecahan kaca atau gelas dan Area tempatkan isolasi ngapain? Oh, diisolasi. tempatkan pada wadah yang sesuai. Jika gimana ya, ini kan bahasanya putar-putar. Gunakan Bersihkan APD fragmen atau pecahan kaca. Bersihkan pecahan kaca dan tempatkan pada wadah sesuai atau gelas. Tempatkan pada wadah Serap tumpahkan. yang sesuai. Terus serat tumpahan dengan bahan menyerap dengan arah keluar dalam. Tempatkan pada wadah yang sesuai. Serat tumpahan dengan bahan yang menyerap. Serat tumpahan dengan bahan yang menyerap. Arah luar ke dalam. Gimana sih? Berarti gini nggak sih? Kayak mas kayak gini kan? Ya. Ya, berarti ke dalam terus iya. Iya, aku inget yang video ini. Iya benar. Video apa? Video yang tugas praktikum itu loh, yang suruh nonton di YouTube. Nyapu kita kemarin. Iya. Aku nggak lihat.
jangan dengan arah luar ke dalam. Lalu menempatkan wadah yang sesuai. Bersihkan area deaktivator dengan cairan deaktivator. Apa? Enggak. Deaktivator dan keringkan. Apa? Zat kimia yang berfungsi untuk menghambat atau menetralisir reaktivitas logam. Menghambat atau menetralisir. Nah ini ada ini loh pengertian lain kalau ininya adalah aditif pelumas yang menghambat efek katalitik logam pada oksidasi dan korosi. Berarti kayak mencegah itu ngaret nggak sih korosi? Buat apa kan? Pelumas. Nah ini pengertian dari Wikipedia katanya zat penghambat untuk menurunkan laju reaksi kimia. Berarti zat kimia yang menghambat atau menetralisir, ya benar? Iya. Pelumas yang menghambat. Bersihkan dengan air dan keringkan. Kemudian lepas APD mulai dari yang kemungkinan paling kotor. Lepas APD Sarung tangan. mulai dari yang paling kotor. Terus dokumentasi. Lakukan. Wow, banyak guys. Jika terjadi tumpahan yang harus dilakukan, jangan panik. Terus jika berupa serbuk, matikan AC atau kipas, kemudian perhatikan arah angin, kemudian minta bantuan, siapkan spill kit, kemudian area isolasi, kenakan APD lengkap, terus bersihkan pigmen pecahan kaca atau gelas di tempat di wadah yang sesuai. Habis itu serap tumpahan dengan kain yang berbahan menyerap dengan arah luar ke dalam, kemudian tempatkan pada wadah yang sesuai, kemudian bersihkan area dengan cairan Deaktivator. deaktivator. Bersihkan area dengan cairan deaktivator dan keringkan. Bersihkan dengan air dan keringkan, kemudian lepas APD dari mulai yang paling kotor, kemudian dokumentasi dan laporkan. Kamu Jangan panik, minta bantuan. Itu satu. Terus kedua apa ya? itu yang serbuk. Oh iya, bila berupa serbuk matikan AC. Terus matikan AC terus apa ya? Perhatikan arah. Iya, perhatikan arah mata angin. Terus ketiga minta bantuan lagi. Keempat, aku lupa inget ya. Bila dia tidak. Boleh spill Siapkan spill kit. Terus isolasikan ruang. 5, 6,
Terus Gunakan oh iya, APD APD dulu. Terus keenam, bersihkan menggunakan spill kit. Oh iya. Bersihkan serat tumpahan. Bersihkan fragmen pecahan kaca. Oh iya, fragmen pecahan kaca. Dan tempatkan pada wadah yang sesuai. Hmm. Oh iya, itu serap tumpahan menggunakan bahan yang mudah menyerap. Tempatkan pada wadah yang sesuai. Terus oh iya, 9, yang pakai cairan deaktivator itu. Ya. Dan keringkan. Hmm. Bersihkan dengan air dan keringkan. Terus lepas APD dengan dimulai dari APD yang paling kotor. Terus apa ya setelahnya? Dokumentasi ya, dokumentasi. Laporkan. Dan nih alat dan bahan, kasus kerja mahasiswa. Lanjut praktikum selanjutnya ya. Oh, udah selesai. Udah langsung bahan. Iya. Dikit ya. Ah, Enggak. Insya Allah. Ini yang penanganan tumpahan. Berapa P12? Habis itu TPN nya ngitung. Mana sih? Ya kita terus pengertiannya dulu. TPN total parenteral nutrisi. Total parenteral. Hitung apanya ya? Ini tuh Hitung apanya sih? kandungan produk nutrisi di pasaran. KN1 Contoh perhitungan TPN. Jika bayi 3 kilo diberikan glukosa 10%, itu infus dengan kecepatan 15 mili per jam. Berapa jumlah Dibutuhkan. glukosa yang dibutuhkan? dalam gram kilo per hari. 15 Oh, kali 24 jam. Oh iya, kali karena kan 5. jam kan sana 1 jam karena sehari kan 24 intinya sehari jam. kan 24 jam. Berarti 360 mili per hari. 360 mili dibagi sama 3 mili. Ini dari mana? Dari bayi 3 berat. Berarti kita menyimpulkan aja gini. Oh, dari 3 kilo itu. Iya. Tapi kok satuannya mili kilo per hari ya? Mili karena sebelumnya enggak sih? Karena kan 360 mili per hari terus dibagi sama kilogram itu berat bayi. Masuk enggak? Iya sih. C 15 mili per jam dikali 24 jam. DEXT itu apa? Dex yang dibutuhkan dextro maksudnya. Ini 24 jam. Kenapa di per 100 ya? Dalam 1 hari. Kenapa ini di per 100? Persen. Hah? 12% dari mana? Kan glukosa 10%. Iya, tapi kan kalau 10% harusnya 10 per 100. Kayak ini nggak sih? Logi kan juga gitu nggak sih yang persen? Oh, yang di per 100 Kadar, hasilnya. persen kadar. Kalau persen kadar itu kan Yang total atas total volume per 100 kali milinya. Iya. iya total volume terus habis itu per 100 dikali persenannya. Kalau nggak dibalik bisa. Sama aja ya? Sama aja hasilnya. Itu bisa lah. Iya bisa lah bisa. Terus kita lihat contoh 2. Lihat contoh 2. Nanti aku lupa, aku nggak nulis ini. 360 ini 360 mili per hari berarti dikali BP ya. Berarti total dikali BP sama dengan hasilnya dikali per 100 kali 10%.
Persennya salah 10%. Ini. Oke, bisa yuk, bisa. Nah, yuk lagi yang Terus kedua. kalori Yang dihasilkan satu, berarti ini bagi 3 gram terus glukosa 10% sama kecepatan 15 ini berarti buat semuanya ini ya. iya kayaknya 1 gram glukosa sama dengan 3,79 kilokalori. Berarti ini udah ketetapan ya? Iya nggak sih? Iya, dia mengambil dari soal yang atas nomor 1 ini. Ngambil deh. Oh iya, masih Enggak. lanjutan berarti. Soalnya sehingga 12 kilogram 12 gram per Satu berapa sih? Enggak, tapi kok 3,79? Dari mana itu 3,79? Berarti kayak udah kayaknya dari pasti segitu jumlah nggak sih? kalorinya. Coba lihat. Nah, Kayaknya kita udah lihat. ketetapan deh. Karena jumlah kalori 1 gram glukosa. PSA kenapa lagi? Pengumuman. Nah, Enggak semua berarti. kegiatan menggunakan sukarela. Meski ini tadi lah. Jam 12.15 kok. Oh, enggak tahu. Dari sini. Bisa bilang, tapi aku enggak dari mana. Malah waktu mati lampu sinyalku nggak ada sana. Nggak masuk. Aku juga nggak belum buka itu. Dikirimin aja jam berapa ini? 16.50. Itu jam Jam 15.15. Ini gimana kalori 1 kalori? 1 gram glukosa berapa kalori? Oh iya, 1 gram glukosa. Setengah jam udah kan kita harusnya belajar bareng-bareng, nggak kayak kemarin banget. Kita nggak. Iya, 4 benar sih, kalori. benar. 4 kalori ini dibulatin. 4 Oh iya, kalori. 4 kalori. Berarti Ya, berarti itu udah ketentuan. ada ketentuan. 1 gram glukosa. Sehingga 12 itu kan dari pesannya tadi Si tadi. menghasilkan udah Oh, dikali 4. Berarti kita harus tahu satuan belakangnya. apa ini? Satuan mili kilo hari. Kalori per kilogram per hari. Itu sebawahnya jangan lupa 5% aminofosin mengandung 3 kalori per mili seorang anak. Oh ini soal buat bawahnya. Soal bawahnya. Seorang anak BP 2,5 mendapat aminofosin 25 mili per hari. Berapa jumlah protein yang diterima? 25 mili mengandung. Masih Kenapa dibagi 100? Karena 5%. Oh iya 5%. Ini nggak sih ini? Kayaknya iya. Soalnya kan dikali 5 itu 1,25 gram per hari per kilogram berat badan. Kok jadi 0,5 ya? Kok jadi 0,5 dari mana ini? Iya. Coba dikalkulkan. Kamu ada kalkulasi? Enggak, ini kan hasilnya ini. Terus ini Iya makanya. per kilogram bebek kok Apa diganti? Enggak, kalau diganti kilogram. Oh, dibagi dibagi sama BB. apanya 1,25? Coba. Dibagi bebeknya berapa? 2,5. Hah? 2,5. Oh iya. Iya, berarti dibagi. Iya. BB bagi berapa itu? Kok BB bagi sih? Nggak apa-apa juga tadi. Nggak bisa. Ini apa? Jumlah yang tadi ini dibagi sama BB hasilnya segini. Jumlah aminofosin. Ih, kita bisa memecahkan kasus guys. Terharu. Biasanya harus diajarin ini. Memberikan kalori 3 Per BB ya.
Kamu ada kalkulator nggak? Udah. Beda berdiri nggak? Gimana ya? Ya udah nggak usah. Lupa. Pakai pemo aja. Terus udah. Ya, masih 2,5. Udah. Nah, terus habis itu yang belakangnya itu Berapa jumlah protein yang diterima? ini 75 itu karena 25 bagi 3 kali 3 enggak? Ini coba hitung. Tapi di sini bisa nggak kelihatan kamera. Berapa? 25 dikali 3. Iya, benar. 75 kalori. 75 kalori ini dapat dari 25 kali 3. Oh, Terus per BB 30. ya tadi dibagi nggak sih? Kayak 75 tadi. 75 bagi BB-nya berapa? nggak ada BB-nya. Sama nggak sih lanjutannya yang Oh ya, coba aja 75 bagi 2,5 30. Oh iya benar. Oh iya. 75 dibagi BB. Oke, BB-nya tadi nanti aja. Anak A berusia 3 tahun, perempuan. BB 12 kg, TB 100 cm, luas lingkar abdomen 14 cm, klimis demam 38 derajat Celcius, lemak kulit cukup, lab HB 11,7 gram per dl, leuko 700 dari my god, masya Allah. Kebutuhan kalori 100 kalori per gram per hari. 12 itu dari BB dikali 100 kalori. Mana? Ini sayang. Berarti 12 ini kan BB. BB. Terus Iya. 100 itu kebutuhan kalori yang dimaksud sebelumnya. Ini 100 cm ini OTG. Oh iya ya, apa ya ini? Ini apa ya? 100 apa 1000? 100 nih, 100. Tapi ini fotonya katanya kal. Iya, kalori, berarti kalori. Ini kalori. Iya. Terus kebutuhan cairan 1000 dari apa 1000 ya? Apa 1000? Plus 2. Terus 2 kali 50 itu dari mana lagi? Ini aku butuh banget kan, 1000 itu dari mana ya? 12% itu apa? Nah itu, bahan BB-nya apa tadi? Tapi ini satuannya persen. Kalau misalnya Kenapa 1000 cairannya? tapi kalaupun misalnya persen ya, dia satuannya harus persen belakangnya. Tapi ini bukan persen, malah mili. Soalnya persennya dikali sampai habis nggak sih? Berarti bagi 100 gitu. Enggak, dikali 200. Iya, bagi 100 ya, Cuk. 1000-nya dapat dari mana? 2 kali 50. Iya, 50-nya dapat dari mana? Mana ya? 1000 dari mana ya? Kita juga itu semua ada 100 kan PB. TR itu apa TR? TPM pasien ini. Nanti ke bawahnya juga ada. Lanjut bawahnya dulu aja, apa nanti ini tanyain di kelas? Ya, ini tanya ini. Karena kita kalau nyari-nyari buang-buang waktu. Wanita berusia 25 tahun, BB 50 kg, 2 minggu setelah pembedahan usus halus. Hitunglah kebutuhan energi per hari. LMD 14,8 dapat dari mana? Saya ini kayaknya harus bertanya pada guru.
Cewek ini. Bisa jelaskan ini. Apa ini udah paten ya LMD ini? Bisa. Terus yang paten yang mana 50, 14,8. Semuanya ini sampai kalori per hari, sampai jumlahnya 1225. Bergerak di mana? Kenapa bisa ikut sana? Enggak sih, ini tadi bisa, sekarang nih bisa setengah, tapi setengahnya belum bisa karena angkanya nggak kita ketahui. Apa ya Bawa sendiri, coba bawa sendiri. supaya kita Bawa cari sendiri. jawaban. Asam amino 100 itu dari amino Ini atas dulu ya. amino ini 4 kalori itu dapat dari Apa tadi kita tanya 1000 itu dari mana? iya 4 kalori itu dari amino protein. Apa dia dibuat 1000 ya? Karena nggak ngarang begitu. Abdomen 14. Asam amino itu berapa kalori? Enggak. Bismillah. Tidak bisa ditanya. Kenapa jadi kalori ya? Misalnya. Sini aja, sini. Dan kelihatan. Rumus umum apa kebutuhan cairan ini 100. Kok 100 sih? Kan Anak 1000. 12 kilogram, Kok 100? 10 kali 100, 10 ini dari Untuk 10 kilo pertama. Mana 10 kilo pertama? Bentar. Pemberiannya 100 dari 100 mili per kilogram untuk 10 kilogram pertama. Berarti 10 kali ini. 10 kali dari mana? Banyak ya. Kok 10 kali ya? Bukan TB ini 100, bukan. Itu lagi. Dan pun kalau misalnya kita udah nemu depannya Ini 2 kali 50. Mungkin maksudnya dihitung juga kebutuhan tambahan jumlah. Katanya itu Demam 38 derajat Celcius, ya benar. Saya coba ya, 10 cara ditambah 1000 itu dari mana? Jelasnya setiap angka itu dari mana? Berat badan 12, TB-nya 100, 3 benar. Rumus 1 100 standar ini yang awal, iya benar yang awal. Angka 100 standar kebutuhan energi anak 1 sampai, berarti paten. Tapi kok 1000 itu kan 100. Hmm. 10 kali 100. Oh iya, benar ya. 50 mili per kilogram untuk sisa berat berikutnya 10 sampai 20 kilogram. Itu yang aku nggak paham. Kenapa harus Tapi kayaknya emang harus tanya ini sih
soalnya ini agak ruwet ya karena angka-angkanya nggak kita tahu. Dibaca nggak tulisan. Asam amino Rasanya ada istilah. gimana tuh? Enggak ada rasa. Nggak bakal jawab. Itu ya. Oh benar, akhirnya ini paten. Itu gimana kalau ditanya kayak gitu? Bisa Dijawab tapi cuma ngomong belajar aja itu semuanya kalau benar. nggak detailnya apa gitu? Ada itu hitungannya nggak? Jangan ya gitu. Tapi mereka mau udah dulu kayaknya, misalnya kan harusnya kloter 2 yang udah kloter 2 tadi apa logi nggak tahu tuh. Campur guys. Ini yang bawah aku nemu, yang bawah asam amino protein 100. Itu nanti dikata apa enggak? Ya gampang lah, nggak usah gampang. 1,5 jam. Apa ini tadi gimana? Asam amino protein itu 100 itu amino, jumlah amino Mana yang karena kan mana? persen. Ini. Oke. Nih. Aku langsung bawah. Ya belum tahu itu asam amino protein itu 100 gram. Ketahui ini. Terus dikali 4 kalori itu paten dari asam amino. Jadi kan hasilnya 400. Nah, terus kita buat yang asam amino 10%. Berarti kan berat gram tadi dibagi sama 10%. Ya. Ya itu hasilnya 1000. Dan nih kan udah masuk dextrosa mana dextrosa mana 4000 kalori kan. Mana? Oh iya, 40%. 2000 terus dikurangin 400 dari Ini 2000 dari mana coba? Oh ini. iya 2000 400-nya kan dari asam amino ya. Hah? 100. 400 kan 400 mana sih Kok kayak gini? dextrosa Tiba-tiba banget 400 dari 4. yang 4 tersedia ada dextrosa asam amino dextrosa kenapa 400 ya 100 Kenapa 400 ya? coba tulis berapa kalori dextrosa berapa kalori dextrosa 4 kalori ini 400. Kenapa ya 100-nya dari mana? Oh kayaknya emang dikurangin atasnya deh karena di bawahnya itu dia per 4 kalori. Nah, kayak Aneh sih, apa dari 40%? enggak sih. Enggak sih, kalau 40% mah jadinya 0,40. Coba boleh nggak sih? lewat aja ya. Aku boleh jangan kayaknya tanya-tanya. Kita sebelumnya belum. Yuk mulai dari TPN tadi. Total parenteral nutrisi. Kita sudah mana jadi? Mau berhenti nih. Enggak. Dikit lagi nggak sih? Setengah jam. Berapa itu? Itu berapa? 4 berapa? Tapi nggak sih? Itu 4 berapa? Di 48. 48. 40 menitan lah. 40 menit. Tapi nggak Tadi ada 15. Yang pertama itu 5 menit. Yang pertama itu 5 menit. Terus ditambah 15. 15 dari mana? Itu yang sebelum kita nyari yang golongan. Habis itu berapa? 48 ya. 68. Berarti 60 tambah 90 kurangin 90. 20. Wow.
terakhir lagi. TPN total parenteral nutrisi adalah pemberian nutrisi mengandung Mantap ya. iya Dipaksa berat. iya untuk menjaga atau Yang berisi dengan betul. Oh, total parental itu ada dua, adalah yang baris pertama sama baris ketiga, campuran 10 Baris pertama sama baris kedua. iya, itu ada lah. Ini adanya juga. Ini ada. Oh iya. Ya Eka. Pemberian nutrisi dengan rute intravena IV untuk menjaga mempertahankan kebutuhan nutrisi Pasien yang berhubungan dengan status kedaruratan. Amin, amin, amin. Maksudnya ini sih kita nggak pernah masuk kita Parah, makan itu sampai situ kan. Sorry ini. Jepang nggak sih? Oh iya, Depan. Terus apa lagi adalah yang kedua, campuran seluruh kebutuhan. Oh setelah ini mau ngapain? Terus Kerjain soal lagi campuran seluruh kebutuhan nutrisi pasien. SPN. Memang ya laporan rapor kita kalau nggak sesuai dihapus ya. Oh iya, Nggak tahu. dari kemarin nggak? Nggak sih, itu kayaknya belum nggak sih. Aku cuma dengar dari si Des katanya. Tahu pas Ya terus apa maksudnya? Tapi nggak tahu. Saya masa gitunya sih. Kan sama-sama harus kayak gitu. 3.000. Campuran seluruh kebutuhan nutrisi pasien yang diberikan. Oh ini parenteral. Parenteral itu yang itu kan ini injeksi. Parenteral itu apa? Tiga satu minggu ini bakal bebas dari belenggu sultan. Gak sih kita sih. Nutrition. Apa itu? Parenteral. Aku udah buat puasa. Kenapa? Tambahan nutrisi. Tambahan nutrisi. Pemberian obat atau nutrisi melalui jalur selain jalur pencernaan, bukan lewat mulut. Parenteral. Intravena. Beda. Jadi parenteral itu ternyata mencakup IV, IM, SC sama itulah. IV intravena. Enggak. Ininya secara injeksi. Enggak. Bentuknya injeksi. Parenteral itu injeksi. Oh lewat mulut. Biasanya antara intravena, IM atau SC gitu. Biasanya itu SC. infus gitu.
nutrisi parenteral adalah ya. Nutrisi parenteral adalah sediaan parenteral yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Pasien. Apa aja nih? SPN Asam amino, glukosa, lipid, elektrolit, vitamin. Asam amino, glukosa, lipid, elektrolit, vitamin. Glukosa, lipid, elit. Asam amino. SPN itu tambahan nutrisi. Glukosa, Saya bilang jago. enggak air. Elektrolit, vitamin. Yang diberikan aku takut banget makan lagi. Nah, Karena aku coba. Gak sebenarnya nggak tersuruh ke situ tapi tadi pagi loh aku pocket guys. Kamu nggak itu? Kamu nggak seagresif? oh, Aku tadi pagi tuh mati di situ. oh ini loh. Pemberian nutrisi parenteral pada pasien melalui jalur intravena. Ya terus. Udah nggak di video tadi. Ya nanti aja. Tambahan nutrisi yang diberikan secara Intravena. HIV, SPN. Jalur Parenteral. intravena. Pemberian nutrisi parenteral pada pasien melalui jalur intravena. Melalui jalur intravena. Berarti sama kayak TPN ya. Dengan rute intravena. Pemberian nutrisi parenteral. Untuk memenuhi asupan. Kok semua ada tukang mah mau bangun? Enggak, dijebol, ditembak. Ini saya loh. Belakang itu. Bersama gitu. Berdapur. Buat pembatas. Yang kemarin kamu boncengin buat beli ayam itu siap itu masih sama klotek juga. Enggak umpak. Kok bisa masih situ? Anak sini ya. Anaknya ibu bos. Tetangga ibu bos. Kamu bisa kenal? Kok SKSD sampai tetangga sebelah ya? Enggak, kan aku ngaji. Oh. Kok bisa ikut ngaji? Kamu gimana? Langsung berangkat dulu. Iya. Ih, mau dong ikut ngaji. Boleh. Saya iki wah skip saya. Emang tiap hari. Iya. Terus Kita izin nafas. kita ngajarin gitu anak-anak yang Enggak, kita ya belajar. Ya ada orang yang ngapain sendiri. kita berusaha. Kayak kan kita makna gitu. Ngajian. Enggak kita ngaji. Enggak, kesediaan ini enggak bisa langsung dari rasa besar. Kenapa kok pikir di masjid itu? Enggak di lain. Karena ya dekat. Ini apa ya? Oh, jenis pemberian TPN. Iya. 1 in 1, 2 in 1, 3 in 1. Asik. Satuan makronutrien dalam satuan TPN. Kok sama ininya? Pengertiannya kok sama? Nah, ini ya. 1 makronutrien dalam satu wadah TPN. Bukan pengertian itu kayaknya. Kayak dimaksud gitu ya? Kok sama ya 1 in? 1 in Oh, 1, iya. 2 in 1, 3 in 1. Itu jenis Mungkin pemberian. typo gak sih harusnya 2 makronutrien, 3 makronutrien gitu enggak?
Coba cari searching. Coba. Apa jenis pemberian TPN? Apa jenis pemberian TPN yaitu Jelasin langsung sih. Jenis foto aja gak bisa cari di mana. Jenis pemberian TPN antara lain satu, 1-in-1, 2-in-1, 3-in-1. Berarti kan satu di dalam satu, dua di dalam satu, tiga dalam satu. kenapa kayak gini? One in gun, single bottle. Dua in one, three in one, bottle nutrient. Foto bisa nggak sih foto? Kenapa di botol? Dua di searching Google aja, mana Google? Ikram nggak bisa foto nggak sih? Bisa lens ini. Aku udah capek banget, nggak tahu kenapa ya. Udah pokoknya. Kayak nggak bisa, aduh, nggak bisa masuk. Kenapa fotonya selalu semangat? Kenapa fotonya selalu semangat? Iya, udah selesai. Ya kenapa aku setiap cek tensi menurutku tinggi. Aku takut darahku dicuri gara-gara mikir kayak gini. Oh, paham nih. Bener kata kamu. Ya kan? Ya udah. Ini Gimana? typo, ini 2. 2 makrolit. Ini 2 3. makrolit. 2. Makronutrien. Dan 3 dalam 1 watt. Oke, berarti ini tipe ya. Ya. Makrolit. Makronutrien. Nutrien. Makronutrien. Itu 20 menit terus. Mana? 60 ditambah 15 tambah 5. Hah? Dikurangin 90, 10 menit. Iya, lebih 10. Yeay. Iya, semangat makronutrien. Semangat. Udah ya, berarti jenis pemberian. Oh, banyak banget ya ini. Belakang-belakangnya. Ini yang gambar-gambar apa tadi ya? Oh, ini cara masuk juga. Metode TPN. Jalur ini, jalur internal. Jalur sentral. Ini jalur sentral. Mana ya? Ini eksternal. Perifernya sebelah mana? Jalan-jalan. Aduh, P 13 ada perhitungan lagi. Apa nih? Berapa jumlah larutan dexamethasone yang diambil jika ingin membuat dexamethasone 10 mg
per mili dari sediaan dexamethasone injeksi dengan kekuatan sediaan 5 mg per mili dalam sediaan ampul 5 mg. Kekuatan sediaan dibagi sama, bisa nih gampang kalau kekuatan sediaan dibagi sama Mana sih? larutan yang diambil ya. Iya. Larutan diambil bukan 10 Dibuat dexamethasone yang akan dibuat berarti. Oh. Apa volume 2? Oh, paham. Kekuatan 5. Ya kekuatan 5 itu sama yang akan dibuat. Terus itu kenapa per volume 2 ya? Apa tipe? Soalnya bawahnya volume 2. Volume 2 10 gram berarti oh kali 1/5 mili. Volume satunya kan yang larutan ibuknya enggak sih? Ya benar. Ini kayak rumus ini enggak sih, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Tapi ini ada bagi. Iya, bisa. M1 kan berarti Apa enggak sama kayak yang jumlah yang akan dibuat di logi? Enggak, aku pikirnya kayak M1 kali V1 2 kali V2. Kalau Tapi aku dibagi ya? logi. Oh iya ya. Kalau aku kayak di logi. Oh, Iya kayak di logi. Iya. Dibuat terus ini kekuatannya. Sama dengan Tapi ini kekuatannya yang di atas. Nggak di Iya bawah. dia tuker aja yang kayak tadi papan tulis Oh. yang kita belajar. Itu dibalik, tinggal dibalik. Yang dicari itu yang 1 mili ini kan. Iya, yang volume 2 Ini ini. yang dicari. 1 mili itu dapat dari mana? Katamu yang dicari. Yang dicari itu yang volume 2. Iya. 1 mili dari sini terus. 5 bagi 10 0,5. Coba kita katanya kayak dibilang tadi. Satu ya, kita satu. Berapa tepat? Berapa menit? Oh, ini nomor 2 gampang. Apa yang ditanyain itu 1 mili dari mana? Kenapa dibagi 4? Satu mili itu dari mana? Itu bukan volume sebenarnya dari ampul, tapi dari nilai perbandingan. Nilai perbandingan Kalau berbandingnya saya bagi 5. 1 per berapa? Bener kan, berarti sama kayak yang di mana? Di logi kan? Dia mirip Mirip. cara itu. Nah, 1 itu cuma nilai pembanding untuk menunjukkan misal konsentrasi 10 mili dan itu dianggap sebagai 1 mili larutan. Bapak menilai itu dibuat untuk sementara separuh. Tapi di sini masalahnya
sendiri gitu ya. Terus karena ini miligram, ya kalau misalnya sendiri ya berarti satu kan? Satu. Secara berarti penuh satu. itu satu, itu gak sih maksudnya? Ini yang dimaksud dia itu dexamethasone yang 10 mg per mili itu kayak perumpamaannya tuh 10 mg itu sendiri, 1 mili itu sendiri. 1 mili itu perumpamaan dari 10 mg. Terus sebelumnya 10-nya itu dibagi sama yang 5. nggak dibagi, ini dikali Ini per 10 bagi 5. 5 Kali bagi silang 10. nanti. Ini kan kali silang. Iya, kalau kali silang berarti 10. 5 kali 1 bagi 10. Kebalik ya? 10 kali 1 kali 5. Gimana? Nggak kebalik bener, 10 bagi 5. Ada Terus gimana? seru banget pencerahannya, malah rasa kalau biasanya nggak mengusulan baca di sama. Berapa kadar miligram per mili dextran indeks 40. Yang pertama karena 10% itu 40 gram dalam 100 mili. Ini terus dijadikan miligram. Artinya dalam 25 mili kan jumlah gram dextran adalah 40. Kenapa dibagi 4? Ini aja dulu. Ini kan berapa kadar miligram dextrol injeksi 40% ampul dalam ampul 25 mili kan. Kalau dexamethasone kan emang 40 gram dalam 100 mili. Terus ini gram 40 gram ini sama ini dijadiin miligram, masuk kan? Masuk dah. Artinya 25 larutan jumlah dalam dextron adalah 400 ini kan. Kenapa ini dibagi 4? 25 kali 4 berapa? 25 kali 4 100. Baru 100. Apa 100 mili Karena- ini maksudnya? karena kan ini 4 sedangkan 100 ya dalam 100 mili benar-benar Bener kan 100 Iya. mili maksudnya 25 jadi 100 bagi 4 Heeh. 100 bagi 4 Berarti ini 4 ini tuh dapat dari kan dalam ini dalam 100 mili 40 berarti Jadi kan dalam berarti yang 25. kan adanya 5 mili kan vialnya, ampulnya. Harus bagi 25 ya. Benar. Tinggal kadar dextronnya 10.000 benar. Per 25 ini ampul. Benar. Kita memecahkannya. Iya. Sama dengan 400 mg per mili. 400 mg jadi Iya benar kan 10.000 bagi 25 coba 100 hanya 400 beneran ya. miligram per mili. Itu rumus pencampuran kadar 1 dikali konsentrasi. Oh, udah beda bab berarti ya? Ini beda bab. Ya. sudah capek Hai. Ini. Kita menulis ini. sudah capek Sekarang mana Tidur tulisannya? dulu, kita mau Sekarang tidur tulisan dulu. ini.